Oke, masih bersama ST Innovation ya, Innovation. Dan di sini kali ini ada produk baru dari STY yaitu power supply portable ya. Power supply portable plus penghancur short ya. Di sini ada tulisan short crash. Ini kapasitasnya kurang lebih 10 ampere ya. Kalau yang power supply yang di atas 4 ampere. Kita lihat dari sisi sebelah kiri. Nah, di sini ada out DC 0 sampai 30 volt. Lalu yang bawah ini konektor untuk cas. Seperti ini ya. Dia dapat adaptornya untuk cas. Adaptor 12 volt dan bisa memakai PSU ya, PSU yang 5 ampere atau apa, yang penting 12 volt. Di situ untuk ampernya mulai dari 2 ampere udah bisa. Terus ini ada switch, kita lihat dari depan. Nah, seperti ini ada switch untuk geser ke atas, posisi cas, untuk ke bawah, jadi untuk portabelnya ke bawah, untuk cas ke atas ya, di switch ke atas. Lalu layar displaynya sebelah kanan sini ada USB, jadi USB-nya ini di depan. Lalu kita geser sebelah kanan sini ada output DC juga ya, bypass baterai. Di sini ada keterangannya bypass baterai 4,2 volt. Tapi harus untuk USB portnya ini diatur dulu ya. Jadi ini di sini ada keterangan 0 sampai 30 volt. Artinya USB ini bisa sampai 30 volt. Jadi ketika tes untuk USB, misalkan untuk tes untuk mengecas, harus disesuaikan dulu voltasenya. Jadi disetting dulu ke 5 volt ya. Karena USB menggunakan 5 volt untuk cas ya. Jangan sampai posisi di 30 volt. Misalkan posisi di 30 volt, dicolok di USB ini, maka akan berbahaya, bisa merusak mungkin handphonenya atau yang beban yang dicas. Karena harus disesuaikan dulu 5 volt ya. Jadi adjustable di sini bisa diatur. Untuk ampernya sama dengan yang 4 ampere output yang sebelah kiri. Jadi ini kecil ya, segenggaman ini, nggak begitu besar, dan ini bisa masuk tas portable. Ini khusus untuk yang sering atau suka COD. Teknisi suka COD ini sangat membantu ya. Jadi nggak perlu dicolok di listrik. Kita coba. Nah, di sini sudah tersetting 4,2. Nah, kelebihannya juga ada protection ya, overload atau short circuit. Jika lebih dari 4 ampere, maka dia akan off secara otomatis, atau posisi konslet, maka dia akan secara off otomatis. Kita bisa aturnya dari bawah sini. Kita klik 1 kali. Lalu yang tombol ini bisa juga diputar dan tekan tombol ya. Nah, untuk setting lebih cepat kita harus sesuaikan ini, tekan beberapa kali sampai ke posisi. Nah, ini posisi depan nomor 2. Misalkan kita mau ganti ke 10 volt, 9 dan sampai 30 maksimal ya. Kita turun lagi ke 4,2. 4, lalu duanya kita
ketik lagi, kita tekan lagi. Nah, kita kasih angka 2. Lalu kita klik lagi satu kali untuk set ampere ya, sampai maksimal 4. Misalnya kamu turunin ya, kita tinggal turunin 3 ampere, 2 ampere, 1 ampere. Lalu kita bisa sesuaikan di sini mau berapa miliampere. Kalau untuk shot kecil ya kita tinggal ukur aja, tinggal setting aja. Misalkan ke 300 miliampere. Nah, itu untuk shot kecil bisa terdeteksi dengan akurat ya. Karena di sini memakai 4 digit. Jadi lebih detail. Nah, kita naikkan lagi karena ini 300 mili. Kita nanti coba untuk menyalakan handphone ya. Kita langsung naikkan ke 4 ampere. Oke. Tekan satu kali untuk stop. Selanjutnya langsung coba aja outputnya ya di sini untuk power supply-nya. Jadi ada 2 output ya, bypass sama power supply. Kita tes. Kelihatan nggak ini mas? Kita tes proteksinya ya, auto proteksinya. Apakah dia akan protect atau off. Jadi ini bisa di auto protect, bisa dimainkan ya di on atau off. Kita konsletkan. Nah, dia akan off. Posisi OCP. OCP itu adalah over current proteksi. Kita harus nyalain lagi dengan klik tombol ini satu kali. Lalu tekan lagi satu kali. Karena ini posisi on. Posisi digit satu kali. Sampai warna hijau ini on dan ada 4,2 volt. Oke, kita tes untuk penghancur shotnya ya. Kita pindah ke sebelah kanan sini. Untuk penghancur shot ini dianjurkan sangat hati-hati ya, karena ini arusnya besar dan ini aktif, selalu aktif ya. Yang pot sebelah konektor yang sebelah kanan selalu aktif 4,2 dan dengan arus kisaran 10 ampere. Ini di bypass sini ya. Sini ada tulisan bypass 4,2 volt baterai. Jadi kita coba. Misalkan itu shotnya shot total atau shot di konbat atau konektor baterai. Jadi kita pakai ini aja yang arusnya lebih besar, tapi jangan lama-lama juga, namanya menghancurkan shot. Sekiranya sudah ketemu ya udah, nggak perlu lama-lama biar alatnya juga awet. Oke, jadi ini untuk bagian shotnya ya, 4,2. Kita tes lagi. Oke, kita coba menggunakan timah. Biasanya ada yang tanya-tanya buat timah leleh atau enggak. Pastinya leleh ya, karena arus besar. Nah, tuh leleh ya. Oke, hati-hati kalau untuk mencari shot total ya, full shot. Oke, kita coba di tester ya. Kita nyalain multimeter untuk power supply-nya. Kita di sini tertulis 4,2 ya. Kita coba tes di multimeter ya, di multimeter 4,20 ya, sama ya. Ini
saya memakai Proskit yang kualitasnya cukup bagus ya, ketimbang yang merek-merek yang lain. Oke, tadi setelah pengukuran dari multimeter, kita coba osiloskop ya. Kita ukur ke osiloskop apakah dia sama voltasenya dan apakah dia ada gelombang AC ya. Artinya kalau gelombang AC itu ada di situ, maka sangat berbahaya untuk untuk menyuplai satu beban, satu mesin, misalkan handphone atau laptop ya. Jadi kalau DC harus lurus DC ya, tidak ada terjadi di situ gelombang yang mendekati AC atau bahkan AC, real AC gitu maksudnya. Kita coba, ini 4,2. Ini kebetulan pas di depan osiloskop ya. Kita tes. Oke, di sini dia kita auto, coba saya auto ini set. Nah, di sini akan ke 5 volt ya, satu divisi itu 5 volt. Kita tidak bisa membaca, kita turunin lagi untuk divnya menjadi 2. Nah, di sini kita bisa lihat 2 kotak lebih 1 strip ya, setengah strip. Kita langsung measure. Oke, di sini 4,8 volt, sedangkan yang di sini kita jadikan 1 coba. Oke, ini jadikan 1 sama multimeter. Ini posisinya di 20 ampere. Kita tarik ke 2. Nah, 4,2 di display sini 4,2, sedangkan di osiloskop adalah 4,08 volt. Peak to peak 240 mV. Kita yang paling bawah maksimumnya, minimumnya 4 volt, maksimumnya itu nilai yang paling bawah ya, yang ini 4,2 volt, ini minimumnya. Lalu ini tegangan peak to peak 240 mV. Kita coba naikkan lagi divisinya. Coba saya naikkan lagi. Tadi mana? Saya naikkan 1 volt divnya, jadi dia 4,12 volt. Yang sini 4,20 volt, 4,2 volt ya. Peak to peaknya 120 mV. Kita coba measure. Sebentar. Kita coba. Nah, RMS minimal 4,8 volt, lalu maksimalnya 4,2 volt sesuai dengan yang ada di display power ini ya, sesuai juga di multimeter 4,2 ya. Untuk RMS maksimalnya 4,2. Lalu di sini untuk gelombangnya dia DC ya. Kita turunin lagi untuk divnya. Nah, biar bisa dibaca. Jadi dia lurus. Tidak ada di sini AC ya. Jadi lurus, gelombang DC itu lurus atau gelombang per periodenya itu lurus ya. Jadi dia tak terhingga. Itu kalau untuk DC. Nah, ini artinya tidak ada masuk AC di situ. Dan sesuai 4,2 volt ya. Oke. Kita ada tes osiloskop, multimeter.
Dan selanjutnya saya coba buat nyalain handphone ya, karena ini portable. Ini seperti ini seperti apa, stick remote ya, kayak gini desainnya seperti itu. Dan di sini premium ya, ini dari aluminium atau metal ya, bagus. Dari versi sebelumnya ini yang lebih ini bahannya solid dari metal. Oke, kita coba ya nyalain handphone Note. Dan ampere di display sudah menunjukkan ya, ini udah naik. Kita nyalain Note-nya, kita tunggu. Tegangan Android besar ya, sampai 1 ampere lebih saat dia booting, karena butuh arus yang besar. Bahkan bisa nyampe 2 ampere ya, tergantung handphonenya. Itu udah naik 1 ampere, 1,5, 1,8 dan 2 ampere, gede besar ya. Pembacaannya sangat detail kalau 4 digit ya. Kalau untuk handphone sih disarankan 4 digit, karena harus kecil. Kalau untuk laptop 3 itu sudah cukup, 3 digit untuk ampernya. Tapi kalau untuk deteksi shot kecil ya setidaknya 4 digit atau 5 lebih bagus. Itu 1,5 ampere dan dia bisa menyalakan handphone ya, yang kapasitas baterainya tentunya cukup besar, itu sampai 2 ampere ya, 2,4. Nah, itu kalau membeli suatu alat harus jeli ya. Kalau yang dibutuhkan untuk Android yang baterainya kapasitasnya besar, kita harus mencari ampere yang besar juga. Intinya di atas kapasitas baterai handphone tersebut. Kalau 4 ampere itu sudah mencukupi, minimal 3 ampere ya untuk power supply, baru bisa menyalakan handphone yang versi-versi terbaru ini ya. Itu ampernya sangat besar, bukan sangat besar ya, cukup besar, 3 ampere sampai 4 ampere itu rata-rata. Kalau untuk iPad, tablet itu udah berbeda ya, itu udah bisa nyampe 6 ampere juga, tergantung tipenya masing-masing. Oke, sudah bisa saya ini matikan. Kalau dari sini kelamaan, jadi saya cabut aja. Oke, lalu saya coba pakai ini ya, yang sering memakai iBoot box buat iPhone. Ini juga bisa ya. Jadi kita ini copot dulu, kita ganti probe-nya. Nah, kita setting. Nah, ini apa? Minimal setting ke 5 volt. Jadi kita naikkan dulu. Kita misalkan kasih ke 12 volt aja nggak apa-apa. Karena minimal maksimalnya 27 volt untuk iBoot box ini. Kita tidak akan meledak karena sudah ada MOSFET-nya untuk menstabilkan tegangan. Kita taruh sini. Nah, bisa digunakan untuk iBoot box. Nah, jadi begini, tanpa colok listrik ya. Jadi ini sangat simple sekali, bisa dibawa kemana-mana. Dan bisa untuk iBoot box. Lalu bisa juga untuk apa namanya? Untuk Apollo atau Hyunley seperti ini. Kita coloknya ke sini USB, tapi perlu diingat untuk portable PSU dari PWR ini kita harus menyesuaikan voltasenya. Di sini kita sesuaikan menjadi
5 volt. Kita turunkan, dia menjadi 5 volt. Oke, 5,2 itu tegangan USB-nya. Jangan ke 5 volt ya, karena yang duanya itu nilai toleransinya ya. Nah, USB-nya ada di depan ya, seperti ini. Kita bisa pakai untuk Apollo juga selain iBook dan lain-lain yang membutuhkan 5 volt USB. Seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk Apollo atau Heanli yang tanpa baterai. Jadi kita bisa pakai ini. Dan di sini pastinya tertera untuk ampernya juga. 750 mAh. Karena ini udah pakai baterai ya yang Apollo ini. Oke. Sekian dulu untuk video power supply portable ya dari PWR STI Innovation yang simple. Kita mendapatkan cas, jadi seperti ini, satu paket seperti ini. Ini untuk mengecas, kita colok aja. Oke, udah menyala. Posisinya di cas ya, ke atas. Karena kalau di bawah sini dia nyala tapi tidak mengecas. Seperti ini. Nah, ketika dia dicolok, maka di sini akan nyala otomatis ya. Itu emang sistemnya seperti ini. Tapi nanti ketika baterai itu full, dia akan lampu menjadi biru. Kalau merah artinya masih proses pengecasan. Jika full akan biru. Jika kita cabut, maka akan mati semua. Jadi ini posisi off harus ke cas ya. Jadi ke cas ini jika ini dicabut adalah sekaligus posisi off. Jadi dia menyatu. Dan di sini juga bisa untuk power supply tambahan, mungkin selain adaptor bawaan dari PSU biasa tegangannya 12 volt, 3 ampere sudah cukup. Bisa dicas, kita colok, kita nyalain. Oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.